Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Sudirman, NIM 210404502011. Saya berasal dari kelas BKA. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau melaksanakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teori BK Karir. Nah, kali ini saya akan eh, John Lewis Holland ini adalah salah satu psikolog yang paling berpengaruh di dunia abad ke-20 gitu. Dengan pengakuan secara dengan B.F. Skinner. Nah, pada tahun abad 21, nah, daftar orang-orang yang dibangun disatukan itu atau dipengaruhi oleh karyanya panjang dengan terhormat dan termasuk di beberapa yang paling produktif. Nah, meskipun warisannya ini hidup dalam manusia pada umumnya, tetapi John Lewis Holland ini adalah dia sangat luar biasa pada asal dan arah pengakuan minat pengembangan karirnya. Nah, mengapa demikian? Secara evaluasi dan penelitian, Holland ini lahir di Moha, Nebraska pada tahun 1919. Ia dibesarkan itu di dalam kandungan ibunya. Ia itu mempunyai 2 saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, dia itu dipandu oleh sekolah ibu guru dan ayah eksekutifnya. Yang keduanya memiliki ditandai minat intelektual. Nah, dia tinggal itu di rumah untuk kuliah menghadiri Universitas Kota Omaha. Sekarang itu yang disebut University of Omaha. Nah, jurusan psikologi, matematika, dan dia berasal dari Prancis dan lulus pada tahun 1942. Seperti banyak pria pada umumnya, Lohan ini pria muda. Di tahun 1940 dia masuk angkatan darat setelah kuliah. Nah, mungkin karena ia mengambil jurusan psikologi swasta karir militer, ia termasuk posisi sebagai pewawancara klarifikasi penguji tes asisten psikologis dan Western in charge of administrator. Nah, kemudian adapun 6 kepribadian menurut Holland biasa disebut Riasek. Nah, apa sih itu Riasek? R itu artinya realistik. Nah, I itu artinya investigatif. Nah, A itu artinya artistik. Nah, E itu artinya enterprising. Nah, C itu artinya konvensional. Realistik itu yang pertama yaitu realistis. Nah, Holland ini mengatakan suka hal praktis, bekerja menggunakan keterampilan, memiliki kemampuan khusus. Nah, mesin komputer dan lain-lain, memiliki kekuatan otot ataupun fisik, memiliki koordinasi motorik yang kuat, kurang memiliki kemampuan verbal ataupun suka pekerjaan yang nyata. Nah, adapun yang kedua yaitu investigasi. Nah, investigasi ini suka bertanya atau berpikir kritis, senang menyelesaikan teka-teki maupun keputusan berdasarkan data atau informasi tersebut. Nah, adapun yang ketiga artistik. Nah, dia artistik itu ya senang mengekspresikan dirinya, suka membuat karya seni, bisa menggunakan halusinasinya secara baik. Adapun yang keempat yaitu sosial. Nah, sosial ini dia pandai bergaul dan senang berbicara dan adanya ketinggi jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Nah, mampu bekerja sama, dapat dipercaya dalam menjaga rahasia. Adapun yang kelima yaitu giat.
atau biasa disebut enterprising. Nah, memiliki keahlian ini, seseorang memiliki ini keahlian memiliki jiwa kepemimpinan, mampu beradaptasi dan dengan lingkungan, memiliki sifat optimis. Nah, memiliki yang cocok untuk jenis kepribadian ini antara lain agen, sales manager, pengusaha maupun marketing. Nah, adapun yang keenam yaitu konvensional. Nah, konvensional ini individu yang teratur dalam tata tertib, efisien dan sistematis dan peduli dengan rincian. Nah, biasa orang ini dia itu sangat menertibi kewajiban yang ada. Selanjutnya yaitu hubungan teori Holland ini dengan pemilihan jurusan di SMK. Nah, implementasi BK karir di SMK ini banyak dipengaruhi oleh teori Holland. Mengapa demikian? Holland ini memandang bahwasanya itu pemilihan pekerjaan atau jabatan oleh individu merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan apa yang segala pengaruh di dalam budayanya tersebut. Nah, ataupun teman pergaulan, orang tua, ataupun serta yang orang dewasa yang dihormati. Nah, atau ia menganggapi penting bagi individu tersebut. Nah, begitu menurut Holland tersebut. Nah, pemilihan karir ini merupakan salah satu proses pembuatan keputusan terpenting. Mengapa? Karena di dalam kehidupan individu itu ia berdampak pada apa yang akan dilaluinya dalam hidupnya tersebut. Nah, pemilihan karir juga itu dapat menurut Holland itu melewati dan mencocokkan antara tipe yang tertentu. Mungkin itu saja dari hubungannya teori Holland dengan pemilihan jurusan di SMK. Marilah kita beralih ke selanjutnya. Nah, marilah kita melangkah selanjutnya, yaitu mengenai implikasi dalam layanan BK. Nah, yang pertama yaitu ada layanan informasi. Nah, pemberian layanan informasi ini ditujukan kepada siswa di keluarga dan keluarga siswa. Nah, tujuannya itu buat memberikan penjelasan dan informasi baru perlu diketahui sebagian bahan pertimbangan dalam pengambilan aksi. Nah, layanan informasi ini dalam bimbingan konseling bertujuan untuk membekali individu. Yang kedua yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Nah, pemberian layanan ini penempatan dan penyalurannya yakni layanan yang diberikan untuk membantu siswa agar dapat menyalurkan minat bakatnya serta menempatkan sesuai potensi yang ada dalam dirinya ataupun yang dimiliki siswa tersebut. Nah, layanan penempatan ini kita tidak boleh, atau sebagai konselor nanti ke depannya kita sebagai konselor membuka dan memberikan ruang terhadap peserta didik yang ingin menyalurkan bakat dan minatnya kepada apapun itu. Nah, layanan bimbingan konseling ini memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, marilah kita beralih ke teori David Tiedemann. Nah, dalam teorinya ini David Tiedemann mengemukakan bahwa keputusan untuk memilih pekerjaan, jabatan ataupun karir tertentu adalah merupakan suatu rentetan yang berakibat dari keputusan-keputusan yang diambil individu untuk tahap-tahap kehidupannya di masa lampau. Nah, penentuan arah pilihan pekerjaan, jabatan ataupun karir ini bukanlah semata-mata lahir dari hasil lamunan. Nah, angan-angan atau dari khayal belaka. Nah, tetapi karir ini erat kaitannya dengan pendidikan. Nah, mengapa demikian? Keputusan untuk memilih pekerjaan ini, jabatan ataupun karir tertentu bukan suatu rentetan akibat dari keputusan-keputusan individu. Itu menurut teori David Tiedemann.
Ya, mari selanjutnya yaitu kita akan mari kita ke melangkah selanjutnya, yaitu pembuatan keputusan menurut David Tiedemann. Nah, David Tiedemann membagi pembuatan keputusan karir ini menjadi dua, yaitu periode antisipasi dan periode implementasi dan penyesuaian. Nah, mari kita membahas dulu periode antisipasi. Nah, tingkah laku antisipasi itu sendiri bermanfaat dalam analisis dalam periode ini. Nah, termasuk yang relevan dalam periode ini adalah terdiri dari tahap-tahap eksplorasi, kristalisasi, dan pemilihan. Nah, yaitu tahap eksplorasi. Nah, dalam eksplorasi ini sejumlah alternatif yang berbeda ataupun kemungkinan tujuan dipertimbangkan. Berbagai kemungkinan besar yang akan dicapai digabungkan dan dipertimbangkan untuk menetapkan atau memutuskan suatu pilihan. Nah, sejumlah alternatif tujuan ini dijadikan sebagai suatu lapangan ataupun untuk dipilih, terutama berhubungan dengan timbulnya pilihan gambaran yang sungguh timbangkan untuk bermacam-macam tujuan. Nah, keadaan yang sangat menuntut bermacam-macam tujuan, yaitu keadaan yang sangat berhubungan dengan tujuan tersebut. Dari sini kita mulai meningkatkan pemahaman pada tujuan dari penggabungan suatu kesengganan kepada kesempatan yang ada saat ini, dan minat yang dimilikinya adalah merupakan suatu hal yang wajar. Nah, pada tahap ini individu itu mencoba untuk mengadakan pengukuran dari berhubungan dengan berbagai alternatif yang diperkirakan bisa dicapai untuk marilah kita membahas periode antisipasi. Nah, di antisipasi ini ada 4 periode. Yang pertama yaitu eksplorasi, yang kedua kristalisasi, yang ketiga pemilihan, yang keempat klarifikasi. Nah, eksplorasi. Nah, eksplorasi yang dimaksud adalah perjalanan terhadap kemungkinan alternatif yang keputusannya itu yang akan diambil. Nah, dalam tahap ini eksplorasi itu yang berbeda ataupun kemungkinan tujuannya tersebut, atau yang biasa disebut different alternative or possible goals. Nah, berbagai kemungkinan tersebut akan dicapai digabungkan dalam sejumlah alternatif tujuan. Nah, yang akan dijadikan sebagai pilihan, terutama berhubungan dengan timbulnya pilihan. Gambaran yang akan sungguh itu adalah membuka suatu pengertian yang dipertimbangkan bermacam-macam tujuan. Hal tersebut mengapa demikian? Karena sangat menuntut bermacam-macam pengertian hubungannya dengan tujuan. Dari sinilah kita mulai pemahaman pada tujuan. Dari mulainya ini, apabila ada tahap ini terjadi keraguan, kesegangan kepada kesempatan yang ada. Nah, pada tahap ini individu itu akan mencoba mengadakan pengukuran dari sehubungan bagi alternatif yang diperkarakan dari bisa dicapai. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tahap ini hanya baru penjelajahan yang untuk mencari mengumpulkan sebagai data dan informasi. Nah, yang kedua yaitu kristalisasi. Nah, kristalisasi ini merupakan sebuah stabilisasi dari referensi berpikir. Nah, maksudnya yaitu pikiran kita yaitu memulai dari segala hal yang terjadinya ukuran dari berbagai kemungkinan besar, maka dari sesuatu pola dalam bentuk alternatif dan segala konsekuensinya disebut dengan istilah kristalisasi. Nah, itu jadi yang ketiga yaitu pemilihan. Nah, pemilihan ini kita dapat beralih dalam masalah-masalah individu yang berinteraksi dengan kepala tujuan yang relevan, yaitu yang dimaksud ini di sini adalah individu yang mulai mengorganisir apa-apa yang di dalam terhadap berbagai pilihan yang karirnya pada masa depan. Nah, pemilihan keputusan ini stabilnya
masalah-masalah individu yang berorientasi kepada tujuan relevan. Nah, hal tersebut mengapa demikian untuk menentukan pilihan untuk masa depan atau masa datang. Nah, yang keempat yaitu klarifikasi. Nah, klarifikasi ini adalah munculnya kesungguhan atau keletihan dan kesempurnaan yang terjadi pada masa datang. Nah, ketika kita seorang individu membuat keputusan lalu melakukannya, mungkin dalam perjalanannya kita tidak ada yang lancar, mungkin ada yang mempertanyakan kembali karena kebingungan. Marilah kita akan membahas periode implementasi dan penyesuaiannya. Yang pertama yaitu tahap induksi. Nah, periode implementasi dan penyesuaiannya ini digolongkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap induksi atau biasa disebut instruction. Yang kedua yaitu tahap transisi yang biasa disebut transition, dan tahap mempertahankan atau maintenance. Nah, kita akan membahas dulu tahap induksi. Nah, tahap induksi ini terjadi atau dimulai dari pengalaman dan kesimpulan yang teliti. Individu ini mengorganisir lapangan yang akan datang dari tujuan-tujuan seseorang ke lapangan dalam interaksi yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya sekolah atau pekerja. Nah, tetapi kaitannya tidak identik dengan tujuan. Mengapa demikian? Selama tahap induksi, seseorang mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan yang telah dicapainya. Nah, akhirnya pada tahap ini tujuan dan jumlah alternatif ini menjadi suatu bagian yang di dalamnya itu terdapat tujuan yang akan dicapainya. Arti lain, tujuan individu ini dan lapangannya, hal tersebut berasimilasi dalam sekelompok. Nah, tujuannya yang ini sesuai dengan dengan posisinya sebagai salah satu aspek yang memungkinkan mendorongnya untuk berhasil. Nah, seseorang akan mendorong suatu keberhasilan adanya kerjasama antar berkelompok. Mengapa demikian? Agar tercapainya tujuan bersama. Mungkin hal tersebut ini bisa dikatakan tahap induksi. Nah, kita beralih lagi ke tahap yang kedua, yaitu tahap transisi. Nah, dalam tahap transisi ini, orientasi yang diutamakan adalah disesuaikan kepada penetapan tujuan yang di dalamnya diambil walaupun telah diperoleh kepercayaan bahwa seseorang akan berhasil dalam individu tersebut apabila yang telah ada. Nah, tetapi masih mengalami tahap transisi terhadap berbagai keputusan yang telah diambilnya, yaitu adanya berbagai kemungkinan bahwasanya individu itu akan menyimpang arah. Nah, mungkin seseorang individu ini akan menyimpang arahnya kepada kepercayaan orang lain. Nah, mungkin hal tersebut individu ini akan menyimpang karena kepercayaannya telah dihancurkan kepada orang lain tersebut. Nah, yang penetapannya yaitu ini bertujuan untuk step by step yang telah diambil keputusannya. Mungkin hal tersebut bisa dikatakan tahap transisi. Nah, yang ketiga yaitu tahap mempertahankan atau maintenance. Nah, pada tahap ini mempertahankan ini individu ini memelihara terhadap keputusan yang telah diambilnya. Mengapa demikian? Ia mempertahankan keputusan yang telah diambilnya agar kedepannya tujuannya tercapai. Nah, segala usahanya telah menuju kepada status di
akan masa yang akan datang. Mengapa demikian? Ia akan mendatang dan untuk seterusnya agar berkembang menjadi pembinaan karir kedepannya itu agar tetap berjalan baik karena mempunyai pendirian yang sangat baik juga. Mungkin hal tersebut bisa dikatakan tahap mempertahankan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itulah tadi dari penjelasan mengenai teori BK karir dari teori Holland dan David Menten. Saya Muhammad Raihan Sudirman memohon maaf apabila atas ada kesalahan katanya, karena saya hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, dikarenakan sempurna itu hanyalah pabrik dari PT Sempurna. Mungkin dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.